Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Henry, calon guru penggerak angkatan ke-11 SMA Negeri 6 Kerinci, Kabupaten Kerinci, Jambi. Salam guru penggerak, salam bahagia selalu. Halo sahabat guru penggerak, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil koneksi antar materi modul 1.2, peran dan nilai guru penggerak. Sebagai fasilitator, Ibu Nofrita Suryani dan pengajar praktik Ibu Resna Amelia. Adapun model refleksi yang digunakan adalah model refleksi 4P yang terdiri dari 1. Peristiwa, 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, dan 4. Penerapan. Adapun model refleksi yang pertama adalah peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 hingga 1.2 adalah 1. Yang saya pahami dari modul 1.1 bahwa pembelajaran pastinya berpusat pada murid dan guru memposisikan dirinya sebagai fasilitator serta menuntun murid sesuai dengan potensi dan kodrat yang dimilikinya. Yang kedua, kemudian yang saya pahami dari modul 1.2 bahwa guru penggerak memiliki peran dan nilai yang harus diterapkan selama saya mengajar supaya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Kemudian momen yang paling menantang bagi saya adalah yang pertama, pada saat saya mengerjakan tugas yang berbentuk video dengan menggunakan aplikasi Canva, saya tidak begitu mengerti dengan Canva, sehingga saya harus belajar sendiri melalui YouTube. Yang kedua, pada saat tugas yang harus dikumpulkan di LMS dan tidak tertera waktu dudetnya, setelah itu saya mendapatkan informasi dari WA bahwa waktunya sampai jam 23.59 sehingga saya harus bekerja keras menyelesaikannya. Lalu bagaimana kaitannya antara modul 1.1 dengan 1.2? Sesuai dengan apa yang saya pahami dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran harus berpihak pada murid dan guru harus memposisikan dirinya sebagai seorang fasilitator serta menuntun mereka sesuai dengan kodrat yang ada pada mereka. Seirama dengan itu, seorang guru penggerak mampu menerapkan peran dan nilai-nilai yang melekat pada guru penggerak itu sendiri. Adapun model refleksi yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan tidak percaya bahwa sangat banyak kesalahan yang saya rasakan karena selama ini saya telah membelenggu kemerdekaan mereka dalam mengajar. Saya merasa seperti menghayal belaka, namun sebaliknya saya merasa senang dan gembira karena begitu banyak mendapatkan pencerahan saat mengikuti guru penggerak, sehingga saya seolah-olah sadar dari hayalan dan menyadari segala kesalahan saat mengajar tersebut. Saya pun termotivasi untuk menerapkan ilmu tersebut pada pembelajaran dan menuju ke arah yang lebih baik. Adapun mode refleksi yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa 1. Saat saya mengajar di kelas, saya hanya menyampaikan materi dan aktivitas belajar tidak berpihak pada murid. Yang kedua, saya selalu menuntut pada siswa pada setiap pertemuan materi harus tercapai. Yang ketiga, tugas saya sebagai guru di kelas hanyalah menyampaikan pembelajaran. Yang keempat, saya beranggapan bahwa murid sebagai objek pembelajaran. Guru hanya mentransfer ilmu tanpa menanamkan karakter dan budi pekerti pada murid. Setelah momen itu terjadi, sekarang saya berpikir bahwa 1. Saya akan menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya memberikan kemerdekaan pada murid dalam beraktivitas saat belajar. Yang kedua, saya akan memposisikan diri saya sebagai fasilitator dan menuntun murid dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat alam
dan kode zaman tanpa harus mengejar target materi pembelajaran yang harus disampaikan. 3. Selain mengajar di kelas atau mentransfer pembelajaran, saya juga mendidik karakter dan budi pekerti mereka. 3. Mereka bukanlah objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran, di mana mereka juga berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, mode refleksi yang keempat adalah penerapan. Kedepannya, saya akan menerapkan 1. Saya akan memimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Lalu saya akan tuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, dalam pembelajaran di kelas, saya hanya memfasilitasi jalannya pembelajaran, tidak semata-mata mentransfer ilmu, tapi juga mendidik budi pekerti mereka. Yang ketiga, saya melakukan inovasi pembelajaran yang bervariasi supaya dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, saya akan mengikuti pelatihan baik secara daring maupun luring untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru dengan inisiatif sendiri. Yang kelima, saya akan berbagi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, murid dalam meningkatkan kemajuan sekolah. Yang keenam, saya selalu mengevaluasi dan merefleksi kinerja saya melalui observasi kelas oleh kepala sekolah atau guru senior. Demikianlah hasil pemaparan koneksi antar materi modul 1.2. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.